Perkenalkan, nama saya Rahmat Aryadi Manurung, NIM 2103066168. Di sini saya akan menjelaskan biosintesis telur. Yang pertama ada sintesis yolk, yang kedua ada sintesis albumin, yang ketiga ada sintesis kerabang. Yang pertama saya akan menjelaskan sintesis yolk. Yolk tersusun dari kurang lebih 50% air dan 50%-nya lagi adalah protein dan lipid dengan perbandingan 1:2. Lipid dalam yolk berbentuk lipoprotein. Parutan yolk mengandung fosprotein yang juga disebut fosfatin, lipoprotein, lipoptyelin atau Higgs density lipoprotein atau kolesterol baik. Karbohidrat yolk adalah polisakarida dalam bentuk monosaccharidnya. Pembentukan atau sintesis komponen-komponen yolk berlangsung di dalam hati di bawah koordinasi hormon-hormon gonadotropin dan steroid. Pembentukan sel telur atau ovum pada akuarium yang tetap berlangsung selama satu periode bertelur. Proses pembentukan ovum dipengaruhi oleh kerja hormon gonadotropin yang diproduksi oleh kelenjar ofisa anterior atau adipofisa yang berpusat di hipotalamus. Hormon PCH atau follicle stimulating hormone yang diproduksi oleh kelenjar adenofisa ini berperan dalam merangsang pembentukan ovum masak atau folikel. Folikel yang sedang dalam perkembangan ini akan mengeluarkan estrogen. Estrogen merupakan senyawa steroid yang dihasilkan oleh sel TC interna dan granulosa yang berfungsi untuk pembentukan yolk, albumin, dan cangkang telur. Yang kedua saya akan menjelaskan sintesis albumin. Protein albumin terdiri dari ovalbumin 54%, ovalstratosferin 13%, ovalmucin 11%, ovalbulin 8%, liosini 3,5%, ovalmucin 1,5 sampai 3%. Terdapat juga beberapa protein dengan level yang sangat kecil, yaitu apidin 0,05%, protein 0,8%, ovohemoglobin 0,5%, ovoiditors 0,1 sampai 1,5%, oval protein 0,5 sampai 1% dan ovoid inhibitor 0,1%. Hormon steroid memiliki peran penting dalam sintesa protein pada oviduct. Albumin disekresikan di magnum yang merupakan bagian oviduct. Estrogen larut dalam lipida melewati membran sel, kemudian diikat oleh reseptor estrogen. Kompleks estrogen dan reseptornya membentuk menjadi 5S. Bentuk ini adalah pembawa pesan kedua yang memasuki nukleus sel, berinteraksi dengan kromosom menyebabkan gen tertentu dibentuk menjadi mRNA atau messenger RNA. mRNA meninggalkan nukleus menuju ribosom untuk diinhalasi menjadi protein yang spesifik seperti albumin atau albumin dan protein khas telur lainnya. Yang ketiga saya akan menjelaskan sintesis kerabang. Beberapa peneliti melaporkan bahwa hormon steroid dan protein terlibat dalam pembentukan kerabang telur melalui proses yang kompleks, ditandai dengan peningkatan secara periodik hanya ketika dalam fase bertelur dan meningkatkan total kalsium plasma. Kalsium binding protein telah diidentifikasi dari kelenjar kerabang dan diketahui bertindak sebagai transport kalsium. Sintesis CAPBP oleh kelenjar kerabang dikontrol oleh kehadiran vitamin D3 dan hormon steroid atau estrogen progesteron. Pada plasma darah terdapat CA tambah yang akan ditransfer ke mukosa sel dan kelenjar kerabang melalui CABP. Hasil ikatan yang terbentuk antara CO2 tambah H2O pada mukosa sel yaitu HCO3 kurang. CA tambah mengikat HCO3 kurang menghasilkan CaCO3 yang merupakan zat kapur pada cangkang. Sekian dari video saya. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf. Terima kasih.